perbandingan antara berita yang di Indonesia ya dengan yang ada di luar ya. Bentar. Sebelum kita lanjutkan, biarlah rakyat jelata untuk mendesah dan melengking, melolong dan melengking dan menggelinjang-gelinjang terlebih dahulu. Oh, Silakan, Pak Cece. oh, Shalom Pak Paul. Jorok. Shalom Nabi Lakau. 69. Ya. Aduh, anjrit nih. Hari ini buset dung breng. Iya, gue bilangin apa itu musik kematian. Udah dung sambil Balik ke melolong-lolong topik lagi Pak ya. Paul. Mode host musik. Balik ke topik. Ini kan lagi rame banget nih ya di Israel Palestina kan, lagi baku hantam lah umat hari Jumat dengan umat hari Sabtu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Paul. Seandainya kita sebagai orang Kristen, peran kita sebagai apa ya? Apakah kita harus dukung umat hari Sabtu karena kita memiliki buku yang sama di Perjanjian Lama, atau kita abstain aja? Itu aja sih Pak Paul. Kita ya berdoa saja. Yang ngurusnya harusnya Jokowi, itu bukan kita. Kalau kita hanya bisa berdoa. Satu lagi Pak Paul. Ini kan saya kan belajar baca di Wahyu ya, 2 saksi Allah. Menurut si Dautoni katanya itu mengenai 2 orang yang tidak merasakan kematian. Implisitnya sih kalau katanya sih Henok dan Elia. Itu menurut Pak Paul bagaimana Pak Paul? Itu aja sih. Udah itu aja. Kalau 2 saksi Allah itu udah jelas orang Yahudi sama orang Kristen. Kan sudah disebutkan ciri-cirinya. Berarti si Dautoni palsu dong omongan dia. Salah. Dia kan Elia itu sudah turun di zamannya Yohanes. Berarti Elia itu reinkarnasi dari Yohanes, apa rohnya si Elia ya masuk jadi bayi lagi gitu, jadi Yohanes Pembaptis atau gimana gitu roh, bukan, kata roh itu harus hati-hati ya dengan kata roh ya. Tubuh, jiwa dan roh. Roh itu kembali kepada Bapa. Jiwa itu yang pergi untuk dihakimi atau masuk surga. Ya kan? Dan tubuh itu jadi debu. Nah, Elia itu kan tidak mati. Nah, disebut dengan roh Elia, the spirit of Elia, yang disebutkan itu roh Elia, bukan roh Elia gentayangan, tetapi spirit, 2 bagian urapan itu yang sama. Urapan itu loh, roh kudus yang mengurapi Elia. Makanya disebut roh Elia itu loh. Itu bukan Elia datang lagi. Bahkan orang Yahudi pun tidak mengakui itu. Yohanes ya Yohanes, bukan inkarnasi. Nah, kalau orang Kabalah menganggap itu reinkarnasi. Tapi kan orang Kabalah ini kan nggak diakui sama orang Yudaisme. Dianggap sekte sesat kan. Gitu. Jadi Kabalah sesat menurut orang Yahudi. Kenapa? Kabalah itu sesat menurut orang Yahudi. Kabalah itu sekte. Nggak diakui. Tahu saya ada satu rabi terkenal itu Ishak Kaduri, itu Kabalah kan? Kabalah. Ya, tapi itu nggak diakui. Iya. Jadi Kabalah itu adalah bagian dari kayak orang yang ekstrimnya banget gitu loh. Nah, itu nggak diakui, nggak mau. Kayak horoskopnya gitu loh. Nah, orang Yahudi nggak mau, tapi kan tetap ada, tetap harus diterima kan. Tetapi itu ada bagian sekte. Itu adalah sekte namanya. Kalau bilang sesat saya juga salah ya. Mereka juga nggak pernah bilang orang sesat kayak kita sih. Kita ini lebih sesat lagi dari Kabalah kalau menurut orang Yahudi. Cuma maksudnya itu sekte aja lah, sekte gitu, lebih ngomongin sekte gitu aja ya. Oke, Pak Paul. Siap. Gitu ya.
Ya, lanjut. Oke, lanjut ini. Ini mana susu kuda tadi? Susu kuda tadi sempat angkat ini, angkat jempol hilang ya. Ini Dragon mau lanjut apa ini skip dulu? Yohanes Gunawan, silakan Yohanes Gunawan. Pak Paul, besok jamnya bisa diundur gak Pak Paul? Nggak bisa, Gitu. nggak bisa. Karena saya ada Shalom. kelas. Ya, Yohanes Gunawan, silakan. Ya, shalom, Pak. Ya, Ya, saya kemarin malam ngikutin perbincangan masalah Poso, dan pas juga saya dalam peristiwa itu saya ada di sana, Pak. ya. Nah, saya hari ini mau menceritakan tentang apa yang saya alami secara kronologis. Pada waktu itu, Desember 24, itu ada peristiwa di mana Wah, ini kita temanya udah ubah ini, Pak. lain ya? Iya, kita temanya hari tentang Israel sama Palestina atau tanya jawab Alkitab. Nah, kita tema Israel, Poso. Palestina. Kita lagi cari hari buat cerita tentang Poso. Karena kita lagi kumpulkan materi supaya kita jangan berbalik lagi. Ya udah kalau Tapi gitu. nanti Pak Yohanes Gunawan, kalau bisa email saya nomor WhatsApp-nya. Nanti kalau enggak kita bisa bikin ini Pak, kita bisa bikin ini sendiri, bisa bikin hari kita cerita tentang yang Poso ini karena Poso kemarin juga belum selesai. Cuman hari ini iya. Soalnya saya kemarin sempat dengar besok dilanjutin gitu. Oh enggak, besok bukan besok hari ini bukan, tapi besok. Iya. Pas lagi kita bikin sekalian kita lagi mau membahas Yusuf Kala. Grupnya Yusuf Kala itu nanti kita sekalian membahas Poso lagi karena Poso itu ini kan cerita Poso ini kan simpang siur kan, tapi semua orang berlomba-lomba untuk membahas. Kalau kita nggak membahas itunya, saya lagi membahas pokoknya terjadi memang ada upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi khilafah Islamiyah, intinya begitu. Iya. Itu ya. Ini kita skip dulu Pak. Ya, supaya kita fokusnya dengan Israel sama tanya jawab Alkitab dulu. Oke, Pak Pendeta Nathanael, silakan. Di email ya Pak ke saya ya Pak, nomor WhatsApp-nya ya Pak Yohanes Gunawan. Oh ya, makasih. Pak Nathanael, silakan. Ya, sebelum saya bertanya, sejak 15 tahun yang lalu, saya mengikuti dari Pendeta Obadiah, Gembala Sidang Gereja Mesianik di Jakarta. Nah, 15 tahun yang lalu itu ada CD yang saya ikuti, saya pelajari. Iya, suaranya sekali Pak Nathanael. Iya, dekat dengan masjid yang sedang sibuk. Iya, di pending dulu? Pending dulu ya, skip dulu ya. Iya. Oke, ini Kak Lisoy, silakan. Mana nih? Shalom itu. Semangat terus ya Pak Paul. Sebentar. Itu saya masih bingung loh. Itu kan yang Dwi kan dibaptis. Terus yang kena COVID yang mana? Itu kan semestinya mereka berlima Pak yang baptis. Itu hasil penginjilan saya, teman-teman lain juga. Nah, harusnya 5, jadinya 4. Yang 1 orang sekitaran saya juga, tapi bukan saya yang bawa ya. Itu kena COVID jadi batal. Kalau yang ini anak buah saya itu jadi sudah Pak. Sekarang malah mau rencana mau CD, mau daftar di ini di gereja gitu loh Pak. Kan biar bisa pemuritan. Tapi sekarang sih dia udah ikut ibadah online. Itulah begitu Pak. Nah ini terkait tema kita ya Pak ya, Israel Palestina. Sebenarnya kan ini bukan persoalan agama ya, bukan agama di sini. Ini kan masalah wilayah. Cuman sewaktu saya ke sana juga memang kental sekali ya Pak ya, perselisihan antar agama itu pun di sana kayaknya kental juga ya Pak ya. Jadi ya Palestina yang disebutkan dulu kan diarahkan ke kita ya, dijelasin ke kita bahwa Palestina yang
yang sekarang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan suku Palestina ya Pak ya. Tidak ada kaitannya katanya. Cuman yang sekarang orang-orang di sana kelihatannya kayak mengarahkan ke sana, jadi agar seolah-olah itu sudah menjadi tanah mereka gitu. Padahal Palestina itu semua Arab, bahasanya Arab, budayanya Arab, adat istiadatnya Arab gitu. Jadi ya hanya saja kalau menurut saya kenapa di Indonesia ini selalu dikait-kaitkan dengan agama,